Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di Zoom kali ini ya teman-teman. Kita untuk Zoom kali ini tetap kita mungkin akan membahas seputar technical support teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman di luar sana masih ada kendala terkait dalam memposting WSP, dalam menggunakan WSP, silahkan boleh ditanya di sesi-sesi ini ya teman-teman. Oke, karena sekarang udah jam 13.21 teman-teman, silakan ya. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain, silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait WSP, kendala-kendala WSP teman-teman, silahkan. Atau teman-teman mau sekadar sharing di sini, silahkan, nggak apa-apa teman-teman. Ya, silakan Pak Amrullah Basir, ada yang ingin ditanyakan Pak? Ya, makasih. Iya, Saya yang belum bisa tuh ini apa? Kan mau kerja di USP itu kalau sudah selesai, kalau kita mau buat baru lagi, bagaimana caranya itu? buat baru WSP gimana Pak? Upload produk baru gitu? Ya, produk baru maksudnya. Jadi kita bikin apa? Misalnya website satu udah jadi, terus kita mau bikin lanjut apa? Bikin satu lagi tuh dari mana? Itu yang belum belum ketemu. Kalau untuk WSP itu kan bisa untuk beberapa produk Pak gitu ya. Jadi untuk maksimalnya WSP itu sampai 1.000 postingan Pak. Gitu. 2.000 postingan. Jadi kalau Oh. Bapak misalkan dalam WSP-nya fokus di satu produk gitu itu bisa atau Bapak misalkan produknya di WSP-nya mau dicampur-campur silahkan Pak. Gitu. Jadi kalau untuk mengupload produk itu sama Pak seperti upload produk biasa Pak. Hmm. Gitu. Bentar ya. Ini coba saya Oh, dari buka. situ aja ya. Jadi kalau misalnya eh satu produk sudah selesai kan, sudah kita apa sih namanya? Iya, Kita Pak. sudah selesai terus kita daftarkan di Google. Nah, kita mau bikin lagi dari mana itu? Mau bikin lagi OSP baru gitu. Bukan WSP. Kan kita Bukan. ini misalnya kita jualan pupuk ini. Nah, kita Ah, sudah jadi websitenya, sudah jadi kan? iya. Nah, terus ada orderan lain catering misalnya. Nah, ini Hmm? mulainya dari mana nih yang membuat anunya? Sama, Pak. Dibuat Untuk kategori dulu, Pak. Misalkan di atas kan iya. satu kan untuk pupuk. Nah, bikin kategori baru lagi untuk catering. Nah, di sebelah pojok Oh, kiri nih, Pak. ya. Nah, jadi ntar terpisah gitu produk-produknya. Oh, ya, ya, ya. Ya, saya Coba ini dibuka dulu. ya terkendala juga. Saya kemarin dibantu sama Pak Komar. Jadi sudah selesai terus diupload lagi. Mau bikin baru lagi. Aduh, lupa lagi kemana. Ya udah nanti saya mau anu lagi nih, mau nanya lagi. Iya. Jadi gini, Pak, kayak Bapak misalkan produknya baru lagi. Misalkan tadinya kita untuk menjual produk seperti HP mungkin ya, HP misalkan kita ya. Kan kita kategorinya berbeda ya kan, Pak. Terus Bapak mau ngupload barang baru misalkan parfum. Berarti Bapak input kategori baru lagi. Nanti kan dipisah di sini ya. Nanti di sini ada per kategori kan nih kayak ada handphone, ada jasa batu Hmm. alam. Jadi gitu Pak. Jadi dalam Hmm. satu WSP ini terdapat beberapa produk gitu, bermacam-macam produk seperti itu Pak. Gitu. Oke. Terus ini tadi ini satu yang lanjut nih. Apa nih? Apa? Maktul. Maktul kemarin kan emailnya mau dibantu dikopikan dari Pak Tony itu dari KLD bersama mau Mm-mm. dikopikan ke email saya. Saya buka belum belum ada masuk ini. Eh, kalau boleh tahu, emang Bapak mau butuh maklum apa ya Pak? Tuh, kemarin kan dikopi dari dari KLD bersama itu dikopi ke email saya. Nah, Oh, dikopi. kalau kalau itu Bapak bisa konfirmasi lagi ke Pak Tony gitu. Oh iya, Iya, karena kemarin oke oke oke. Saya iya, paham. Ya iya. oke. Jadi wewenangnya ada sama Pak Tony ya. Iya, betul Pak. Gitu. Oke baik. Sementara saya ikuti lagi nih anunya. Walaupun masih
apa belum anu ya ikuti dulu nanti Iya, kan betul, ada Pak. kalau titik terangnya tuh bukanya di mana sih? Di Apa aja, grupnya Pak? tim teknis tuh hari-hari kalau bertanya dari jam Oh, 9 sampai ini itu baik saya grupnya. kasih aja ya, Pak, ininya, linknya. Ini Oh nanti saya ya, cantumkan di chat ya, rotatornya, terus ada chat sales kami juga ada, Pak. Kalau kalau tim teknis bisa di chat dari Senin sampai Jumat, Pak. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu, Pak. Terus ya, ada tim tim teknis ya. Kenapa? Itu tim teknis kan. Iya, Iya, betul. Pak. Jam 9 pagi Kalau sampai jam 5 sore ya. Kalau sales ya 24 jam, Pak. lepas jam bisa kan. Udah, masukin sini aja. Iya, betul. Terus juga Ya baik. tim malam ya. Ya, Udah ada di ini kolom chat ya Pak ya penjelasannya. Yang link atas itu untuk tim pagi, yang bawah untuk tim malam. ya, Untuk Mas Fahmi ya bisa dicontohkan lagi satu konten 1000 keyword. Untuk satu konten 1000 keyword, mohon maaf ya, tim teknis belum bisa mencontohkan ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat video rekaman kembali ya di Zoominar, Mega Zoominar yang disampaikan oleh Pak Putra ya, gitu ya. Itu ada biasanya ada di ini ya, akun YouTube-nya Pak Putra untuk satu posting 1000 keyword. Yang lain ada yang mau ditanyakan untuk Zoom kali ini kita Q&A ya dari WSP dan produk yang lain ya. Boleh DU juga boleh. DU, WSP, Bioling, dan Maktul ya teman-teman. Boleh ditanyakan langsung di open mic saja. ya satu lagi, Ya. Mas. Kalau ini kan maksul kemarin kan sudah dibuat Hmm. satu. Terus kita mau buka buka apa namanya hasil maktulnya tuh kan ada misalnya kemarin kan namanya catering 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 gitu ya. Iya, Nah catering. ini kita gimana bukanya nih? Tinggal di akun bapaknya aja, itu kan akun pribadi ya. Akun Maktul Ya, pribadi kemarin apa? akun bersama, akun KLD bersama dia. Oh, KLD bersama. Bapaknya ini apa? Izin share ya. Langsung aja ke Maktul KLD bersama kan ya. Ya, terus ini kan ada pilih, edit, duplikat, copy, hapus. Kalau mau upload ke WSP-nya, Pak. Mau buka? Oh, Oh, dipilih buka. dulu, Pak. Hah? Dipilih dulu catering ya. Ya, catering. Dipilih terus dibuka di anu ya, di WSP itu. Tidak, di Maktulnya aja. Kan datanya Oh, sudah dibuat ya. ya kemarin sudah dibuat. Terus kita mau buka buka mau lihat lagi nih. Iya, buka aja kalau misalnya mau diupload ya. Misalnya gini nih, ini kan file pokoknya contoh ya. Contoh satu nih. Dipilih dulu, diklik. Yang diklik apanya? Yang pilih. Iya, betul, Pak. Yang pilih. Bentar ya, Oke. agak nge-lag. Oh, pilih baru dicari yang kemarin ya. Dipilih dulu. Nge-lag deh nih. Ke browser. Oh, ketik ya. Nah, dipilih dulu ya, ini contoh nih. Nge-lag nih browser. Yang lain. Berbagi layar loh. Layarnya belum terbuka. Oke Pak, biar saya contohkan mungkin ya Pak ya. Ya, Oke, sebentar.
Nih, jadi kita buka dulu nih maktulnya ya. Kita contoh nih, anggap saja misalnya ini punya bapaknya ya. Bentar. Oke, kan Bapak ingin melihat hasilnya kan ya Pak ya? Ya, ya. Nah, contoh misalnya kita pakai yang ini ya Pak. Ini sebagai contoh saja. Ini Bapak pilih terlebih dahulu untuk proyeknya ya. Untuk proyeknya ini dipilih terlebih Oh dahulu. ya, Kita ini ya. klik. Nah, nanti kan Pilih. ada informasi seperti ini ya Pak ya. Anda telah Yang memilih judul kumpulan oh gitu ya, kan ya. ya. Ya, jadi Ah, diperhatikan terlebih dahulu ya sebentar. Nah, ya, kalau saya misalnya ikuti Bapak, anunya. Saya ikuti mouse-nya dulu. Pergerakan mouse-nya. iya Pak, saya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, misalnya Bapak udah Ya, pilih ya, nanti ada tulisan Anda telah memilih judul bahwasanya ini udah terpilih gitu ya untuk ya. proyeknya. Nah, Bapaknya Ah, itu bisa lihat untuk kalau untuk WSP itu kan dia di Itu new PKP apa ya? Bandi Bandi itu pusatnya apa gimana ya? Bandi Gimana? mana? Bandi, Bandi. Oke. Nah, untuk WSP itu kan untuk penggunaan maktul WSP itu kan ada di new PKP ya Pak ya. Jadi ntar ya. Bapaknya untuk mengisikan ini di artikel 2 paragraf ya Pak ya. Untuk isinya. Kemudian untuk melihat hasilnya Bapak tinggal lihat aja hasil di sini, lihat hasil, klik di sini. Oh, Nanti di sini ada muncul tuh kemudian ya. Nah, ya, ya. ini ada hasilnya seperti ini. Nah, kalau misal untuk hasil lebih jelasnya, Bapak otomatis harus download dulu CSV-nya dan lihat kembali di WSP-nya gitu. Oke. Seperti itu, Pak. Ya, ya, Gitu. ya. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Jadi dia bersamaan dengan WSP-nya aktif ya? Kalau misalnya untuk lihat di Maktul, itu nggak perlu WSP-nya nggak perlu aktif, Pak. Maksudnya nggak perlu dibuka juga gitu. Kalau Oh, jadi untuk Maktul ya. Paling gitu ini ya, Pak ya. video. Jadi tinggal lihat aja langsung lihat hasil di Maktulnya gitu. Oke. Oke, mungkin seperti itu ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Oke. Oke, untuk yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, Iya Mas, saya mau nanya nih, silakan. di Maxtool itu apakah misalnya kita udah bikin nih di artikelnya udah dibikin dirubah jadi beberapa itu ya sampai selesai begitu. Apakah Ya, itu bisa dihapus ketika ada kesalahan di dalamnya? untuk sinonim bukan, Kak? Iya, untuk Untuk sinonimnya sinonim. kan ini ya ada saya punya WSP itu salahnya itu ketika saya mem copy paste-nya itu ada nomornya gitu. Nah, Ada kalau misal, nomornya. oke, mungkin saya Oh, jelaskan terlebih dahulu ya, Kak ya. oh Oke. ya. Nah, kalau misalnya di sinonimnya ada nomor ya kan, Kak? Ya. Nah, jika misalnya memang seperti itu, otomatis kakaknya ini harus ini dihapus saja ulang gitu. Maksudnya contoh ya, sebagai contoh misalnya ini anggaplah ada nomornya gitu kan ya. Kakaknya Ya. hapus saja. Kemudian kakak tinggal copy paste ulang yang tidak ada nomornya gitu. Jadi jangan dipencet X ini ya, jangan gitu. Jadi Oh. perlu isinya aja dihapus seperti tadi ya, dihapus biasa. Kan baru kakak inputkan misalnya contoh di sini misalnya contoh gitu ya. Nah, langsung saja masukkan segini gitu. Tanpa ada angka di awalnya gitu ya. Gitu, Kak. Paling gitu sih kalau saran dari saya. Jadi nanti dia akan otomatis merubah sendiri sih gitu. Menyesuaikan di sini dan jangan lupa untuk klik simpan ya. Nah, klik simpan di sini gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah terlanjur Kak, sudah jadi semua nih. Ini Ya, gimana ini untuk memperbaikinya? Udah ter, udah jadi semua, tinggal tinggal apa ya? Tinggal download CSV-nya. Cuman karena saya lihat di hasil itu ada salahnya, itu ada beberapa yang yang saya hapus itu kok nggak bisa ya Kak ya? Nggak hapus bisa bagaimana, Kak? terhapus itu kenapa ya? Dihapus Karena udah bagaimana, jadi Kak? semua. Ya, yang ini misalnya ini ya ada P berapa itu kan? Itu ada Ya, saya lihat, oh ini ada salahnya di sini karena ada nomornya. Nah itu iya, saya hapus. Itu ada beberapa yang bisa dihapus, tapi ada juga yang nggak bisa dihapus. iya. Tadi kan sebelumnya sudah saya sampaikan ya, Kak ya.
Kalau misalnya itu kan ini kan yang berarti yang salahnya ini kan kita sebutnya isinya. Betul kan tidak? Nah, jika misalnya memang isinya yang salah, kakaknya ini bisa hapus saja gitu ya. Ini kan saya katakan tadi kan dihapus nih. Kemudian masukkan copy pastekan saja isinya yang sudah benar gitu Kak. Kalau misalnya kakaknya ini nama variabelnya maksudnya dihapus semua gitu ya. Itu tidak akan bisa Kak karena memang harus ada yang diisi karena kan sebelumnya sudah terisi gitu. Kecuali kakaknya buat project baru gitu. Jadi kakak hanya perlu tadi kan menanyakan solusi ya kan ya kakaknya. Iya. Ini saya berikan solusinya tadi sudah saya sampaikan. Kakaknya perlu hapus ya. Ini yang Hmm. sinonimnya nih isinya ini perlu dihapus saja. Nama variabelnya biarkan saja gitu ya. Ini dihapus saja. Kemudian masukkan inputkan kata yang benarnya yang tanpa angkanya gitu. Yang tanpa angkanya Kak gitu. Mengerti tidak Kak? Kira-kira penjelasan saya. Iya, iya, ya, mengerti sih, mengerti. Tapi kelihatannya di maksud saya itu ada yang nggak bisa dihapus gitu maksud saya. Itu udah saya coba sih sebetulnya. Saya coba untuk mengulang. Maunya saya coba untuk hapus semua, kemudian saya ulang, saya isi lagi. Tapi ternyata nggak bisa dihapus semua. Jadi tetap aja ada yang di situ gitu. Jadi masih ada angka-angkanya begitu. Kalaupun saya tambahkan, kan tetap aja ada yang salah, maksudnya kan gitu kan. Nah, berarti kalau yang seperti itu, apa boleh nih kita membuat ulang dengan menyilang ini yang silang merah itu? Bisa nggak itu, Kak? Rusak nggak nanti? Iya, Kak, kan tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalnya kakak klik yang merah ini ya, misalnya Heeh, semua nih sampai habis ya, sampai iya. habis. Heeh. Terus nanti kakak pencet simpan. Nanti itu akan tetap ada Kak, karena sebelumnya kan sudah ada. Prosesnya kan ini semua Oh, sudah ada. Kan tadi sudah saya sampaikan gitu. iya sih. Maka Iya, dari iya. itu, mengapa tadi saya hanya menyarankan ke kakaknya, ini perlu isinya saja dihapus. Isinya nih sebelum ini dihapus. Kemudian masukkan untuk yang baru yang sudah benarnya, yang sudah diperbaiki. Kemudian kakak lakukan simpan gitu. Dan pastikan juga tidak ada tanda petik, terus kutip biasanya tuh ya. Hmm. Tanda petik, tanda kutip itu jangan sampai diinputkan karena beberapa karakter gitu ya yang ada di yang terbawa dari ChatGPT biasanya itu tidak bisa diinputkan di Maktul Kak. Jadi kakaknya juga perlu diperhatikan kembali untuk pengisian dari eh, beberapa bagian yang ada di maktulnya gitu ya. Seperti itu Eh, Kak. lagi, Kak ya. Ini untuk nama nih, ada nama variabel itu kan ada umroh dan haji khusus misalnya. Ini yang penamaan seperti ini akan tetap muncul di artikel atau tidak ya, Kak ya? Tidak Kak, ini kan hanya sebagai penamaan label label kategori saja, label untuk sinonimnya Kak. Oh, untuk Sebelumnya sinonimnya Kakak ya. ya, Kakak sebelumnya sudah belajar tentang maktul sebelum belum belum Kak? Sudah sih saya ngikutin di Sudah mulai YouTube-nya praktek aja. belum Kak? Sudah ngikutin di YouTube. Terus ini Kak, ada lagi persoalan ketika di artikel itu ada nomor-nomor Kak di dalamnya. Misalnya ada satu variabel yang di dalamnya ada beberapa poin gitu ya. Itu kan ada nomornya. Nah, itu untuk mensinonimkannya, apakah nomornya itu bisa diikutkan atau tidak, Kak? Yang benernya gimana ya? Untuk gimana Kak? Nah, misalnya nih ya, nah, salah satu ini misalnya tip mengatur anggaran tadi ya misalnya ya. Kemudian di bawahnya ini ada poin-poinnya. Poin satu apa, Itu nggak, poin dua jangan Kak. apa gitu. Hah? Kan ini contoh seperti ini. Ini titik satu. Ini kan untuk poin pertama, kemudian ini untuk Iya, poin kedua. Itu iya. kalau misalnya Kakak mau sinonim, ya angkanya jangan dibawa Kak. Oh, angkanya tidak dibawa. Kemudian nanti ketika kita mau menandai itu juga tidak diblok ya, Kak ya berarti ya. Menandai gimana Kak? Iya, kalau misalnya untuk ditandai seperti ini yang di bawah ini, Ah, itu ah, jangan. ah. Jadi hanya perlu isinya saja Oh, gitu gitu. ya, ya, ya. Karena kan kalau misalnya sinonim, kalau yang kita lihat ya tadi mungkin kakaknya,
Nah, di bagian ini juga kita tidak boleh menginputkan angka di sini. Misalnya depan sini, di depan umroh ini ada angka 1, kemudian di bawahnya ada angka 2, kemudian di sini juga ada angka 3. Itu jangan ya. Iya, ya itu Gitu. yang persoalan saya kan itu. Jadi Iya, ikut makanya itu tadi angkanya. ya Kak, makanya tadi saya sarankan ke kakaknya untuk menghapus saja isinya, gantikan dengan yang baru gitu ya, yang sudah diperbaiki gitu. Oke, oke. Misalnya contoh kan sebelumnya 1 gini kan, 1 misalnya contoh gitu ya. Kemudian 2 titik misalnya baru gitu kan. Nah, otomatis kalau misalnya kayak gini, nanti angka 1-nya ini akan terbawa gitu ya. Iya, heeh. Nah, saran dari saya yang tadi sudah saya sampaikan, kakaknya tinggal cukup hapus saja. Hapus semuanya, tinggal masukkan katanya contoh gitu ya. Terus Iya, misalnya baru gitu. Jadi seperti itu hanya perlu diganti saja, Kak. Tidak usah dihapus menyeluruh semuanya itu nggak usah. Jadi kakak tinggal ganti isinya saja gitu. iya, iya. Terus ini Kak, saya tanya misalnya ya itu sudah terlanjur misalnya, sudah terlanjur dimasukkan di WSP kita. Tapi alhamdulillah belum sih saya belum tak masukkan di WSP. Kemudian apakah bisa tadi yang salah ada nomornya tadi itu diedit di produknya itu bisa nggak itu Kak diedit Itu bisa tadi? diedit di misalnya di produk di WSP-nya itu bisa karena kan kalau misalnya kakak mengikuti ya Heeh. di sini itu di bagian produk, Mm-mm. bentar ya, di bagian produk ini kan ada menu edit. Hanya saja Iya, kalau misalnya kakak menggunakan Maktul otomatis kan untuk jumlah postingannya itu menyesuaikan dengan susun keyword ya, iya, menyesuaikan dengan susun keyword yang ada di sini. Misalnya ini 2.000, iya. otomatis kakak harus mengedit sebanyak 2.000 paling gitu kak. Iya, iya, iya. Oh, jadi masih bisa ya, Kak ya? Iya, Baik, baik. paling hanya perlu diedit sebanyak 2.000 mungkin itu ya. Iya, Tapi iya. daripada seperti itu, mohon untuk diperhatikan kembali ya untuk yang rekan-rekan lainnya juga dalam pengisian WSP, sorry, pengisian maktul Maktul. untuk WSP ya, entah itu untuk WSP, untuk DU, CTR dan yang lain-lainnya, itu perlu diperhatikan ya. Jangan sampai ada yang salah gitu ya. Ataupun misalnya ada yang tertukar gitu ya. Karena kalau misalnya seperti ini ada yang error nantinya, kemudian harus dihapus satu persatu itu sangat lama ya gitu ya, sangat Iya, merugikan juga. Jadi perlu dicek kembali mungkinnya untuk rekan-rekan selainnya. Nah, di sini kan juga untuk yang lain-lainnya itu suka ada fitur lihat hasil ya. Sebelum download itu kita bisa melihat hasilnya. Jadi teman-teman harus cek terlebih dahulu nih ya, dari nomor HP, kemudian ID kategori gitu ya, ataupun ID member untuk DU gitu ya. Perlu diperhatikan kembali gitu. Kemudian juga dari iya. di sininya apakah sudah ada COA, Indonesia SEO baca gitu ya. Mungkin seperti Iya. itu sih Kak. Gitu ya. Baik, 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 Kak. Em, oh, satu lagi, Kak. Satu lagi. Ya. Em, ini, misalnya di artikel itu ya. Di artikel itu eh di biasa di yang saya bikin itu kan ada kesimpulan ya. Nah, ada kesimpulan, kata-kata kesimpulan atau apapun ya yang satu kalimat, satu kata saja itu kan eh, biasanya untuk membuat sinonim itu kan susah ya Kak. Kalau misalkan kata kesimpulan dibuat sinonim jadi 30 itu kan nanti jadi ngaco gitu. Ngaco itu apakah bisa ndak usah disinonimkan? Itu Itu tidak usah. menyesuaikan saja Kak ya. Untuk hal Oh, itu menyesuaikan saja dengan kata-kata yang memang harus diberikan ataupun tidak gitu. Mungkin hmm. seperti itu ya Kak ya. Terus itu Ya. ndak usah dihapus, ndak usah disinonim, nanti tetap ikut ya di WSP di artikelnya, Iya Kak, karena kan dia terinput di WSP di sininya Kak. di Ya. CSV-nya itu ya. Iya, gitu ya. Oh, Iya. gitu. Ya, 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 Hmm, ya, Kak. oke. Mungkin seperti itu ya. Ya, ya, Oke, ya. mungkin Terima yang kasih, lainnya Kak. ada yang ingin ditanyakan silakan ya untuk yang lainnya. Boleh karena di sini kebetulan Zoom untuk kendala teknis nih teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa teman teknis juga yang masuk ya. Jadi jika teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai kendala teknis entah itu WSP, DU, Bioling juga ya ataupun CTR bisa langsung masuk saja dan tanyakan juga bisa ya. Tanya Mas, Ya silakan. di PSP saya nih widgetnya kok di tampilan di si panelnya itu tertulis scriptnya ya. Setelah ditutup gitu, masukin Iya. widget.
Di mana, terus Kak? ditutup di WSP saya. Hmm, Ini di widgetnya ini kan isi kode scriptnya kan. iya, Nah, begitu ditutup kan biasanya kan munculnya kan masih munculnya bentuk-bentuk gambarnya kan. iya betul. Nah ini enggak, ini masih script gitu loh di tampilannya itu. Boleh kirim nama WSP-nya di chat Zoom, Kak. Saya langsung cek hari ini. Oh di chat ya, sebentar sebentar Iya, sebentar. chat Zoom. Biar saya lihat. Tadi yang jawab. Udah? Ya, bentar. Oke, saya lihat ya. .com ya. Ya, ya. Ya aja lah. Iya. Di mananya tuh? Coba di si panelnya buka Oh, panel ya. panelnya. Substance dulu ya. Soalnya password super admin agak sensitif ya. Enggak, saya belum saya rubah kok passwordnya itu, masih masih baru jalanin kok. Apa? Dulu. Hah? Ah, ini ya di cPanel ya. Belum. Coba di itunya widgetnya, di menu widget Oh, ini WSP ini ya internasional. internasional ya. Widget. Nah itu tuh, kok begitu bentuknya di widget itu tuh. Bukan ini, sorry sorry. Kalau bukan masalah, ntar balik lagi. Ya. Nah itu tuh, di judulnya di widget itu kok isi script begitu ya? Di sini di kolom Ah, widgetnya. Kak. ya, kalau di USB lain kan nggak begini bentuknya udah bentuk Emang gambar juga. seperti ini. Kalau di Hah? adminnya memang seperti ini kan nampilnya juga di beranda ya, Kak. Kalau di Nah, beranda iya, kan, nanti dilihat sama calon customer ya. Nanti dilihatnya di iya sini. betul. Nggak, maksud saya kalau di WSP lain Ah, itu di berandanya sama yang di sini ya hampir sama gitu loh tampilannya. karena skripnya muncul begini ya. Ini Ah, ah, nggak kenapa-napa, Kak. nggak kenapa-napa. Oke, Iya, memang dari menunya memang seperti ini. oke, oke. Kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus Iya. satu lagi di full page, soalnya di full page ya. Tuh. Ah, Di full page itu kalau kita isi script ya, saya belum hmm. coba, belum udah saya hapus sih. Kalau isi Dia kenapa? Di pulpet sih, Pak. Kak Fadila ya tadi. Boleh di ini lagi? Keluar. Enggak, masih ada kok. Ya, Kak. Halo. Oh, halo halo. iya? Ah, ini di full page ya kan? Hmm. Coba Mas isi script di situ ya kan? Iya. Ada script dari situ. Script apa aja deh, terserah deh. Saya masukin skripnya ya. Nah, Hmm. masukin dulu, Ya, submit. bentar. Harus Nah, pakai domain deh. kenapa? Harus pakai domain di sininya, Kak. Oh iya, domain ini aja yang kenalina juga sama aja. Iya. Ini Nah, belum disebut itu. Ya, submit. bentar sebentar. Hmm. Oke. Nah, sekarang coba dibuka lagi. Diedit coba. Diedit. Diedit lagi, coba lagi. Klik edit. Nah, Iya, coba. Kok muncul ya? muncul, Kak. Nggak, di tempat kemarin saya nggak muncul di submitnya nih. Oh, Sekarang muncul. Coba itu dulu, ditayangin dulu coba. oh ditayangin. Nah, yang hasil tadi itu. Ini, Kak. Ini ya. Iya, Oke, sekarang balik lagi ke situ. Ke ke yang tadi, sini. ke panelnya. Ah, Coba di refresh dulu deh, coba deh. di refresh. Atau ditutup dulu, nggak apa-apa, ditutup. Oke, Ditutup ya. ditutup. Hmm, Tutup. Nah, terus edit. bisa, Kak. Oh, bisa ya.
Udah, oke, oke, berarti kalau gitu. Kemarin sih nggak Ah, muncul di sini submitnya. Saya bingung makanya. hmm, Kok hilang? Saya mau utak-utik jadi loh. Begini jadi nggak jalan-jalan gitu loh. mungkin Ya udah. Oke Mas, nggak apa-apa. Kalau gitu, makasih. kalau yang mau ngetes script ya, jangan langsung di full patch ya. Kalau mau ngetes script, langsung di sini aja dulu ya, Web3 School HTML View ya. Gimana? Mau ngetes script ya, kalau misalnya Ah, takutnya ada kesalahan atau bentrok sama script WSP sering terjadi sih Kak. oh gitu. Iya, jadi kalau mau Web ngetes 3 dulu script, ya. iya di sini bisa ya. Kalau mau Ah, ngetes script ya, contohnya begini. bentar, saya copy dulu nih. Copy. Ya, Oke, udah. di Web3 School ya. Nah, ini kan script ya. Mm-mm. Kalau misalnya jalan ya dia nongol seperti ini udah nggak apa-apa, langsung Oh, ditaruh aja iya. dulu. Apa itu namanya, Kak? Web 3. Web3 School HTML View di chat Zoom sudah di share ya sama Sofyan ya. Itu linknya untuk coba-coba landing page. Oh iya, Iya, iya. makasih, Kak. Kalau misalnya nggak cukup, kemungkinan nggak, misalnya saya Hmm. ngambil skrip banyak nih, ternyata gagal gitu di skripnya itu, kenapa ya? Nggak cukup. Kalau skripnya kepanjangan memang sering gagal Kak di full page. Jadi Panjang tuh ukurannya apa? Kira-kira. ininya apa? Banyaknya skrip ya. Kalau ini kan nggak terlalu panjang ya. Memang cuman apa namanya? Kayak company profile doang ya. Iya, Iya. saya pernah ngambil dari apa gitu, saya masukin, itu ada ceritanya, ada produk, ada 200 item gitu kan ya. Mhm. Yang bisa keambil tuh nggak sampai nggak selesai, si skripnya nggak sampai HTML gitu ya. Dan muncul Iya. cuma sampai 120 gitu loh, Mas. Iya Kak. Karena di full page ini kan bentuknya landing page ya Kak. Mm-mm. Hanya sebuah landing page bukan sebuah website. Kalau website kan memang ada penyimpanannya seperti database dan segala macam ya. Oke. Itu kan bisa dibuat panjang untuk websitenya. Kalau landing page hanya halaman yang ditampilkan saja. Jadi kalau dari produknya TTK yang cocok buat bikin website di mana dong? Kalau yang website gitu bisa ambil ini ya apa domain tanpa website. Di situ dikasih tempat hostingan ya. Nanti kalian bisa bikin website tersendiri dengan database. Gitu ya. Bisa hubungin sales. Kalau hanya sebuah landing page bisa digunakan lewat full page. Gitu. Oh, maksudnya mungkin di CTR atau mungkin di Bioling bisa sampai panjang nggak kira-kira? Nah itu kalau sampai panjang begitu, nah, di Bioling bisa nggak juga ya? Bisa full page itu sama kan? Sama. Kalau di Bioling sepertinya bisa. Tapi modelannya juga sama sih kayak full page. Ya, maksudnya memang modelnya memang sama, cuman kapasitasnya itu maksud saya. Iya, kapasitasnya memang tidak bisa terlalu panjang, Kak. Oh, gitu ya. Iya, Iya. Jadi lebih baik main di domain sendiri gitu ya, kalau iya. itu ya. Domain sendiri. ETK juga ada kok ini untuk domain hosting sendiri. Nanti Ya udah kalau gitu. iya, Ya, oke Mas, kasih. iya sama-sama. Mas, boleh tanya? Iya boleh, Mas. Eh, Kalau misalkan setiap produk dibuat landing page itu bisa nggak? Setiap produk dibuat landing page. Ya, Bisa, Kak. bisa ya. Bisa. Terus Jadi nanti kalau misalkan ada yang cari misalkan satu produk, dia nanti munculnya di halaman web customer itu yang produknya atau landing page-nya? yang landing page sih. Karena kan halaman produknya ditutup sama landing page. Jadi contohnya seperti ini ya, apa? Saya contohkan aja ya. Jadi bikin landing page nih.
nanti link dari produknya ditutup sama landing page, Kak. Misalnya seperti ini ya, contohnya yang produk ini ya. Nah, ini kan ada link dari produknya dia nih. Ya, Nah, gimana? nanti produknya ini ditutup sama landing page dari URL yang produk es krim itu ya. Contohnya ini ya. Hmm. Nah, URL-nya dimasukin di sini. Nah, ini kan URL dari jual es krim terlaris di Bekasi ya. Nanti di Mm-mm. submit. Nah, URL ini nanti ditutup sama landing page. Nah, gitu Kak. Oh Jadi gitu. calon customer-nya ngelihatnya dari URL produk jadi landing page. Oh oke 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 oke. Oke ngerti ngerti. Makasih Iya, Kak. iya sama-sama. Oke, pokoknya intinya setiap produk bisa jadi landing page ya. Iya, betul. Kategori Oh, pun bisa. oke, siap siap. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Mungkin yang lain di chat ada tidak? Oh, tidak ada ya. Baik, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan seputar WSP teman-teman. Mumpung kita sekarang lagi ada eh, technical support ya teman-teman gitu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya terkait permasalahan-permasalahan pada WSP bisa ditanyakan langsung teman-teman. Bisa open mic atau teman-teman bisa chat di kolom komentar saja teman-teman gitu. Mumpung sekarang masih lama ya teman-teman Zoom-nya. Mau tanya Kak, boleh? Ya, silakan Bu. Kalau misalnya saya mau nambahin link eksternal, itu harus diinspeksi lagi nggak? Menu eksternal yang gimana, Kak? Kan mau optimasi nih, optimasinya dimaksimalkan. Terus Ah, kita tambah link, kan ada link internal, ada eksternal kan? Nah, iya. kalau yang kita nambah eksternal gitu, tapi masih sama-sama web kita, sesama WSP misalnya ya, itu perlu dioptimasi lagi nggak? Dioptimasi ulang, Iya, diinspeksi. diinspeksi ulang. Oh, Setiap, tetap harus inspeksi ya? iya, setiap ada perubahan yang ada di deskripsi, gambar, itu Hmm. diinspeksi ulang, Kak. Oh, ya udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Kak, saya mau tanya ya. Ya, Halo, halo. iya, Kak. Ya, itu misalnya yang tadi es krim ya, itu kalau diklik pesan dia larinya ke landing page ya. Pesan yang gimana, Kak? Ini Yang ini tadi, ini kan kita lihat ya kalau saya ngirimnya ke WhatsApp. larinya ke WhatsApp. Iya, Kalau yang landing page itu untuk munculnya di mana dia ya? munculnya sesuai dengan ini penamaan URL linknya, Kak. Jadi kan ini URL-nya tadi nutupin produk es krim ya. Nah, dia URL yang ini. Kalau misalnya mau bikin URL tersendiri bisa dibikin. Misalnya gini ya. Ini kan URL tadi jual es krim ya. Tinggal diganti aja. Ini kan jadi URL tersendiri ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang produk yang tadi yang jual es krim itu tidak jadi landing page lagi. Dia balik lagi jadi produk. Nah, ini jadi URL tersendiri. Nah, gitu, Kak. Nah, maksud saya Maksudnya gimana? sebetulnya nggak perlu landing page ya, kan dia larinya langsung ke WA aja ya, kan lebih simpel. Iya, memang lebih simpel seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang butuh landing page untuk promosiin eh, produknya di Google gitu, Kak, lewat skrip yang dibuatnya. Jadi dari Google juga udah ini ya, udah terlihat bahwa di situnya banyak link ya. Karena link-link yang sudah dipakai di landing page itu nantinya jadi kebutuhan robot Google juga. Dia itu ngaruh di halaman satu Google ya, Kak.
Seperti yang sudah jelaskan yang satu posting 1000 keyword ya Kak. Di situ di satu posting 1000 keyword kan memang banyak link-link internal dan eksternal ya. Dan itu memang fungsinya untuk konsumsi robot Google. Oh, berarti untuk optimasi aja ya itu ya. Iya, menaikkan optimasi kembali dari linknya. Karena kan memang tujuan utama kita lewat dominasi Google di produk kita kan. Yang Iya, penting, sebetulnya hmm, saya lagi ada keraguan juga ya. hmm, hmm, Keraguannya begini ya, kan kalau seandainya misalnya produk saya kan misalnya properti ya, saya kan masuknya ke yang terkenal sekarang kan masuk ke Rumah 123 atau OLX gitu ya. hmm, hmm. Terus seandainya kita mau fight dengan mereka, mana bisa ya untuk masuk di Google halaman pertama itu. Mereka soalnya kan institusi ya, dan modalnya juga gede. Iya, memang kalau untuk modal kan dari Google Ads ya Kak. Kalau WSP kan di GXC itu memang gratis Kak, agar tidak boncos. Fungsi utamanya seperti itu Kak di Google. Kalau di WSP kan kita melalui Google Search Console. Nah, itu gratis free dan mereka itu pakai ads, itu berbayar. Iya, Itu itu aja. berarti kita agak sulit ya untuk fight dengan mereka di halaman Google, ya, di halaman pertama Google. Untuk fight-nya sih kakak bisa banyakin produk kakak di WSP lalu diinspeksi. Nah, itu banyakin link-link internal dan eksternal untuk konsumsi robot Google Kak. Dan itu menurut saya memang efektif ya untuk satu posting 1000 keyword itu. Banyak-banyak link internal dan eksternal untuk konsumsi robot agar tidak agar tidak boncos kan di ads-nya kan. Kalau mereka kan pakai ads ya. Iya, maksud saya gini kan, tadi kan dibilang sering posting ya, posting dengan produk yang sama kan bagaimana ya? Produk sama nggak apa-apa Kak, yang penting keywordnya. Kita kan memang sini juga main keyword ya. Oh, Keyword, berarti yang 1000 konten itu ya, 1000 itu iya. ya, 1000 keyword ya. Memang untuk keyword itu konsumsi robot Google juga Kak. Jadi kakaknya bisa beberapa postingan dengan produk yang sama, tetapi dibedakan keywordnya. Mainan kita itu ya, Iya, maksud saya itu keywordnya. pakai Mark Tool kemarin kan, Mark Tool Iya itu ya. betul. Jadi Mark Tool itu kan kemarin cuma sampai 1200 keyword itu. Lah kemudian itu kan hanya satu produk Hmm? dan otomatis eh kuotanya sangat terbatas ya dengan WSP yang sekarang ini kita kita punya ya. Iya. Hmm, untuk satu produk aja dua produk kalau 1200 keyword ya. Iya, kalau mau main di satu posting 1000 keyword aja Kak, itu efektif ya. Kakak bisa lihat video yang sudah di-share di chat Zoom tadi ya sama Sofian ya. Di situ ada video untuk cara menggunakan satu posting 1000 keyword. Itu ngaruh ngaruh sekali ya. Ketimbang kayak Maktul ya. Seandainya kalau sudah laku ya, Hmm? misalnya produk itu kita pakai 1000 keyword di Marktool-nya itu, terus kita udah laku, terus kita mau nggak mau delete itu supaya kita kuotanya masih bisa pakai produk yang lain, itu bisa ya di delete ya di Marktool Oh, itu ya. oh di Maktul ya. Iya kan otomatis kan dengan Marktool dengan 1200 keyword itu kan akan mempengaruhi kuota WSP kita kan. Oh iya. Jadi Nah, di Maktul itu misalnya, ah, fleksibel Kak. Kalau misalnya Kakak keywordnya terlalu banyak, ingin masukkan beberapa keyword saya bisa gunakan menu namanya ini ya. Bentar. Ini rada nge-lag deh tadi nih Maktul. Namanya input manual. Jadi di hasil auto generate ini kan hasilnya misalnya ada 1000. Kalau ingin memasukkan 100 saja ya. Nge-lag banget nih Maktul.
pakai browser lagi. Bentar ya. Nih. Nah, di sini kan ada hasil keyword ya. Ada 700. Kayak pengen masukin misalnya 5 aja nih atau 10. Dihitung aja keywordnya ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di copy ke menu input manual. Nah, di ini dimasukin jadi 10 keyword aja digunakan. Tetapi downloadnya dari lihat hasil V2 ya. Nanti dia akan jadi 10 posting saja. Kalau tidak mau jadi 1000 keyword gitu kan makan Tapi kan eh, jatuhnya malah nggak optimal ya. nggak Kalau cuma optimal gimana, Kak? nggak kalau misalnya itu ya, terus kita hapus untuk pakai produk yang lain bisa kan di Marktool itu ya? Bisa. Memang Oke kan oke. fleksibel, Kak. Oke. Hmm? Gimana? Tadi siapa yang panik? Kak, terkait sinonim kata, halo? Hmm? Ya, Kak, kalau misalkan terkait sinonim itu, kalau misalkan dalam satu produk ada kata yang sama, emang ngaruh, Kak? Atau gimana? Atau emang harus benar-benar beda? Harus benar-benar beda. Kan kita digunakan lagi yang namanya Dojo Tools ya, Kak. Di situ Dojo Tools hasil dari ChatGPT kan disinonimkan tuh. Dicek lagi nanti di Dojo Tools. Kalau misalnya ada yang sama, baru nanti ketahuan di Dojo Tools ya, Kak. Ketika sudah ada hasilnya tuh, langsung dikopikan saja dari Dojo Tools-nya. Enggak, maksudnya Gitu. ke optimasi di Google-nya itu akan ngaruh atau enggak? Yang mana ya? Yang deskripsi, sinonim. Iya, iya sinonim. Kalau sinonim kan sudah berbeda-beda ya. Nanti hasil deskripsinya itu nggak ngaruh jadi ini apa? Duplikat, Kak. Oh, iya maksudnya kalau misalkan ada yang sama, misalkan dari satu produk ke produk lain itu ternyata ada kata yang sama, itu akan ngaruh nggak di Google-nya? Kalau kata sih enggak, Kak. Yang penting kalimatnya terlalu panjang terus sama itu nanti dijadikan ini ya. Dijadikan apa namanya? Duplikat sama Google. Jadi tidak terindeks. Oh gitu. Yang Ya. penting beda sedikit juga nggak apa-apa ya. Yang penting istilahnya Hmm. eh, terlalu beda juga nggak apa-apa kan? Nggak terlalu beda juga. Iya, nggak apa-apa. Kak, saya mau nanya Kak, Iya. eh, nih terkait Irfan View itu, saya mau nanya, saya ada kendala. Hmm. Setelah saya drag, kan ditarik di drag tuh fotonya ke sebelum View. melakukan iya ke Irfan View Hmm. sebelum Starbase. Nah setelah Starbase tuh Hmm. dari 25 gambar yang saya masukin 24 error. Kakaknya nganin formatnya WP bukan? Iya WEBP itu. Iya, Pak. Kalau menurut saya sih untuk file WP di front view itu suka error, Kak. Jadi Jadi gimana? saran saya itu jangan pakai WP ya. Pakai JPG, PNG, Kak. Oh gitu. Nggak, Iya, karena kalau saya arahannya dari Pak Tony waktu itu pakai WEBP itu. iya nggak tahu ya. Kalau Pak Tony sering pakai WP, kalau kami tim teknis sering error WP, makanya untuk uji praktek lebih ke JPG, PNG, JPEG. Karena Iya kan Pak, hasilnya sama Pak. Error di saya juga kalau pakai Iya, web teh. WP memang Kak, kalau kita yang sudah praktik ya WP sering error, Kak.
Ya sama, saya juga tidak pernah berhasil kalau pakai WP. Betul. Teman-teman yang lain pun sama ya. Jadi mending pakai JPG, PNG, JPG ya untuk formatnya. Oh bisa. Nge-lag earphone. Nah ini kan ada formatnya ya. Nah ini untuk WP itu sering terjadi error. Kami pun sama ya, WP juga sering error ya. Mana WP? Ini WP ya. Penamaan sudah benar, tapi namanya gambar tuh jadi formatnya nggak bisa dilihat kan ya. Mending rubah ke JPG aja. Biar berhasil. Karena kan itu hanya gambar ya untuk ditampilkan. Jadi tidak usah ambil pusing tentang WP. Langsung saja JPG aja Kak. Gitu. Oh ya, tadi ada yang nanyain ini ya, Favicon ya. Bahas Favicon dong, kemarin saya kelewat. Oke, saya bahas ya Favicon. Jadi ini adalah skripnya ya teman-teman untuk Favicon. Nanti Favicon itu munculnya di sini ya, di samping bulat ini. Kalau yang biasa WSP yang tidak ada Faviconnya nanti gambarnya dunia gini ya, globe. Nah ini nanti gambarnya seperti ini ya. Nah ini skripnya ya teman-teman. Nanti dipasangnya di meta pendukung ya, di menu meta SEO utama. Pesannya udah siap. Pertama teman-teman cari logo yang ingin teman-teman pasangkan Favicon, lalu masukkan ke ini ya, import gambar. Di situ kan ada link dari Business Academy ya. Itu diproses dulu dari bentuk gambar jadiin skripnya ya. Tidak perlu diedit-edit dulu pixelnya berapa untuk Favicon itu langsung terbentuk ya. Karena skripnya sudah dibuat dari size-nya. Ada 3 ya. Ada 3 gambar. Teman-teman masukin aja satu gambar yang cocok untuk logo Favicon teman-teman, baru dijadikan skrip ya. Seperti teman-teman ngambil gambar untuk maktul ya. Contoh ini sih, ini ya. Nah, dia kan nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, teman-teman edit lagi. Di depannya tambahin domain ya. Seperti biasa, kalau yang sudah bisa bikin maktul mungkin bisa ya. Nah, ini tambahin depan domainnya uploads. Nah, ini sudah jadi skripnya ya. Skrip untuk gambar. Baru dimasukkan ya. Nah, itu untuk Favicon ya. Nanti Favicon juga munculnya di site ya. Di site Google juga nanti muncul Favicon juga. Nah, ini Favicon di Google juga. Nanti juga ngaruh di ketika pencarian produk teman-teman di Google. Ada ininya, ada Faviconnya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Kak, Iya. Kak saya tuh udah kemarin matkul itu udah berhasil upload ya. Kalau infeksinya gimana itu ininya? Harus satu-satu atau bagaimana? Iya, betul satu-satu Kak. Oh, per Untuk hari ada batasan nggak itunya? kami tim teknis sih sejauh ini bisanya bisa nyampe 100 link ya. Mungkin berbeda-beda ya, karena sesuai kendala dari Google ya. Karena lalu lintas di GSC atau Google Search Console itu memang padat ya.
Oke. Jadi seringkali ketemu kuota terlampaui ya. Kalau teman-teman nemuin di GSC notif seperti itu, bisa ditunggu sekitar 5 menit ya. 5 menitan, terus diinspeksi lagi, dicoba kalau masih kuota terlampaui ya. Kecuali notifnya sudah kuota penuh. Kalau udah kuota penuh itu jatah inspeksinya itu sudah habis. Itu Kak. Berarti optimasinya baru saya belum begitu ini baru infeksi aja ya berarti ya ininya. Iya, diinspeksi aja dulu. Kalau misalnya sudah keluar setnya, baru kakak lihat ranking dari keywordnya di halaman berapa. Oh, gimana site-nya itu keluar site-nya bisa dilihat di mana? Saya belum belum ini belum nyampe sana ini ininya Iya. belajarnya. Makanya kalau misalnya sudah inspeksi banyak, contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh ya dari WSP teman kita juga. Ini setnya 557 ya. Tinggal tambahkan di Google, cari aja. Ketik aja ini site .2, tambahin belakangnya domain teman-teman ya. Oke, saya itu deh. Kalau sudah, nanti dilihat di alat ya. Tadi Oh, sini gitu. ada muncul di sini hasilnya. Oh, berarti itu mau websitenya ya yang tampilnya ya. Ah, Bukan per judul, per keyword bukan ya. iya betul. Oke, oke, oke. Nanti dia muncul ya. Eh, mau nanya satu lagi, itu kalau WSP full page itu untuk apa Kak sebenarnya itu fungsinya? Bentar ya. Oke Kak, untuk full page ya. Untuk full page itu sebenarnya untuk lebih fokus salah satu produk ya. Oke, mungkin saya perlihatkan ya. Oke. Oke, sebentar. Udah kasih ke mama deh. Oke, sebentar ya. Oke, di sini saya buka yaitu sharingidea.my.id ya. Nah, kalau untuk full page itu ini kita masuk dulu ke panel MS-nya ya. Kita masuk dulu ke panel MS. Kemudian kita buka nih bagian full page. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, untuk full page ini sama untuk memasarkan produk tetapi dengan tampilan yang lebih memukau lagi mungkin ya dari teman-teman. Oke. Oke, ini saya perlihatkan ya. Nah, ini salah satu full page nih yang digunakan ya. Satu full page digunakan untuk memasarkan salah satu produk yang teman-teman ingin lebih jelas atau lebih detail lagi gitu ya. Nah, kan kalau misalnya di WSP kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalnya kita buka saya buka ya sharingidea.my.id ya. Nah, kalau misalnya tampilnya kan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk lebih bagusnya lagi misalnya teman-teman, saya pengen lebih bagus lagi agar lebih tertarik lagi ya dari segi pengunjung atau bagaimanapun gitu ya. Nah, teman-teman, untuk tampilannya kan seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat ya, mungkin sebenarnya agak ngelag ya. Nah, jadi kan dia bakal larinya nanti ke WA gitu ya, ke sini. Nah, untuk full page juga sama ya, mau dilarikan kemanapun bisa gitu. Misalnya teman-teman udah punya Shopee ataupun misalnya mau langsung ke WA ataupun Tokopedia itu bisa. Jadi ntar di full page-nya teman-teman tinggal cantumkan saja gitu ya dari skripnya gitu ya, dari skripnya. Nah di sini kalau misalnya kita lihat ini kalau misalnya saya masukkan di WSP tentu tidak akan bisa gambarnya 4 seperti ini, itu tidak bisa langsung gitu ya. Terus kemudian juga ada contoh sebenarnya spesifik kayak gini detail gitu ya. Jadi lebih lebih misalnya kita pengen memasarkan suatu produk yang lebih detail lagi gitu ya, gitu mungkin seperti itu sih Pak. Fungsinya sama saja memasarkan dengan WSP biasa, sama saja sebenarnya, hanya saja mungkin dari segi tampilan itu bisa di custom gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Mungkin seperti itu sih Berarti Pak. berarti itu dimasukin skrip lagi Pak ya? Iya betul, dimasukkan skrip kembali. Nah mungkin perlu diperhatikan ya untuk rekan-rekan nih yang ingin menggunakan full page ya.
yang ingin menggunakan full page. Nah, untuk script di sini mau untuk perhatikan jika misalnya memang tidak mengerti ya, tidak bisa kurang mengerti ataupun kurang paham menggunakan script ataupun codingan ya. Teman-teman bisa lakukan tes terlebih dulu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Deva ya. Itu menggunakan Web3 School ya, Web3 School gitu. Nah, bisa menggunakan Web3 School ini. Jadi kita uji coba dulu di sini. Jadi ketika misalnya ada suatu kesalahan, itu tidak akan mengganggu WSP kita gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Untuk mengujinya itu harus di Web2 School. Jadi agar WSP kita itu tidak terjadi kendala nantinya gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Ya, bisa dicontohin nggak, Pak? Dicontohin gimana, Kak? Dimasukin skripnya di full page, Pak. Jadinya kayak gimana gitu? Iya, jadinya kan contoh yang ini, Kak. Yang ini kan ya. Bentar. Kan contohnya ini untuk hasilnya ya. Ini untuk hasilnya. Sedangkan untuk skripnya ini seperti ini. Nah, untuk skripnya ini seperti ini kurang lebih. Ya. Apa skripnya bisa dapat di chat GPT nggak, Kak? Ini? Bisa. Tentu bisa ya. Teman-teman tinggal minta bantuan aja ke ChatGPT itu bisa, tetapi saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang menggunakan ChatGPT gitu ya, yang tidak terlalu paham mengenai codingan ataupun script, bisa diuji cobakan terlebih dahulu ke bagian sini ya. Contoh misalnya dari teman-teman, saya contohin deh ya satu ya. Misalnya kita ingin membuat halaman full page nih, misalnya seperti ini. Buatkan saya gitu ya halaman itu bebas ya dari teman-teman, bebas kata-katanya mau seperti apa, halaman landing page gitu ya untuk penjualan, misalnya untuk penjualan produk gitu ya, penjualan produk. Sebagai contoh mungkin sepatu ya, kita coba ini sepatu running gitu ya. Nah, di sini saya coba masukin sepatu running dengan format gitu ya, dengan format HTML, kemudian juga CSS dan Bootstrap gitu ya. Bootstrap gitu ya. Mungkin seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kan ini akan ada ya hasil apa namanya? Hasil skripnya gitu ya. Hasil skrip yang dihasilkan oleh ChatGPT-nya. Ini teman-teman tinggal tunggu saja ya. Tinggal tunggu saja. Nanti jika misalnya sudah selesai, teman-teman hanya perlu klik copy di sini ya. Bentar, ini takut agak terlalu kecil ya. Oke. Nah, teman-teman tinggal klik saja copy di sini nih. Copy kode, dia bakal langsung mengcopy semua skripnya gitu ya. Nah, jika misalnya sudah, nanti teman-teman langsung tes saja di sini di sebelah kiri sini nih ya. Oke, mungkin kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu untuk hasilnya. Kak, perintah di chat GPT untuk bikin landing page harus ada istilah SEO juga nggak? Itu bebas ya Kak, sebenarnya bebas gitu ya. Itu bebas mau pakai si SEO juga boleh gitu ya, ataupun tidak juga tidak apa-apa. Nah, teman-teman mungkin bisa diperhatikan ya. Di sini kan kebetulan ada dua nih ya, untuk hasilnya ada dua. Jika misalnya ada dua seperti ini, teman-teman bisa berikan kembali saja. Tolong satukan untuk hasilnya gitu ya. Ya, tolong satukan untuk hasil skripnya gitu ya. Bisa seperti ini. Jadi dia biar nyatu ya. Biar nyatu antara si skrip yang di atas dan di bawah gitu ya. Gitu. Jadi harus posisinya itu harus satu file. Kurang lebih seperti itu ya. Kita sebutnya satu file gitu ya. Agar tidak terpisah. Oke, kita tunggu terlebih dulu ya. Kita tunggu terlebih dulu untuk hasilnya. Oke, sebentar di kolom chat. Oke, di sini ada Pak Berkah bertanya, Pak, kenapa maktulnya nggak berfungsi ya? Saya dari malam di menunya nggak bisa diklik. Oke, oke nanti ya, coba akan kita bahas ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini hasilnya sudah selesai ya. Ini teman-teman mau di blok seperti ini juga boleh, tetapi lebih baiknya teman-teman langsung klik aja copy code ya, agar tidak ada yang terpotong.
ya, agar tidak ada script yang terpotong. Nah, teman-teman sebelum masukkan ke OSP, teman-teman uji dulu di sini. Pastekan saja ya, hasilnya nanti pastekan di sini. Kemudian klik saja run ya. Klik run. Nah, di sini ya bisa lihat ya. Nah, ini langsung jalan nih. Nah, ini tunggu dulu ya. Nah, di sini jalan. Nah, ini tinggal diinputkan saja untuk foto ya. Diinputkan saja fotonya. Jika teman-teman ada yang kendala di foto ya, ada yang kendala di foto, teman-teman bisa nanti cari saja di bagian-bagian fotonya ya. Contoh seperti ini, ada IMG. IMG itu image ya. Jadi teman-teman ini tinggal ganti saja linknya. Gantikan saja linknya ya. Untuk menginputkan gambar ya di bagian sini nih. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu sih ya teman-teman ya. Jika misalnya memang teman-teman belum bisa nih, ya kan, belum bisa atau belum paham untuk copy pastenya ataupun misalnya taruhnya di mana gitu ya. Jadi teman-teman bisa inputkan terlebih dahulu gambarnya. Contoh ya. Contoh kita misalnya kita ambil copy ini ya. Copy image address ini sebagai contoh saja ya. Oke. Nah, untuk perintahnya bisa dibuatkan seperti ini. Buatkan saya halaman landing page untuk produk sepatu running 19 dengan format HTML dan sorry. Oke. Dengan gambar dari link berikut gitu ya. Link berikut. Jadi teman-teman langsung inputkan saja si link gambarnya gitu ya. Ini karena kebetulan kita cuma satu nih ya. Sebagai contoh. Jadi kalau misalnya teman-teman pin upload gambarnya itu 4, 5, tinggal cantumkan saja linknya ya. Cantumkan link produk gambarnya gitu ya. Nanti tinggal send saja ya. Nah, jika sudah seperti ini nanti dia akan menyesuaikan dengan ini gitu ya. Gitu. Nah, jika sudah nanti tinggal ditunggu saja, nanti hasilnya akan terlihat ketika kita tes di bagian White School ini. Seperti itu sih Kak. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya di semua sudah jalan, sudah sesuai, baru kita kopikan yang ada di script di sini ya, di sebelah kiri ini. Kita kopikan, baru kita masukkan di admin panel di bagian full page-nya gitu. Mungkin seperti itu sih Kak. Mas, Ya, silakan. itu tadi udah di script-nya, di WSP tadi di full page. Nah, terus Ya. yang di URL webnya itu kan itu harus nempel ke domain yang kita pakai ya, atau bisa ke domain yang lain? Untuk yang di sini bukan Kak? Iya betul. Kalau untuk di sini harus domain yang tempat kita mau taruh gitu kan. Contoh di sini saya menggunakan sharing IDEA ya kayak. Nah, berarti di sini juga kita harus menggunakan sharing IDEA gitu. Oh, saya pikir bisa pakai yang lain, domain yang lain, karena itu kan pengisian ya, bukan otomatis maksudnya gitu. Iya, karena kalau pengisian ya tetap harus ngikut domainnya sih Kak gitu. Karena Oke, kan oke, kita oke. bikin domainnya kan di sharing, berarti otomatis kita menggunakan yang sharing juga gitu. Oke. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Bentar, kita cek dulu. Nah, ini kebetulan sudah ya. Ini kita contohkan saja. Gitu. Nah, ini kita kopikan di blog ataupun kita klik saja copy kode. Kita pastikan nih di sini ya. Kita kopikan. Kita klik run ya. Jangan lupa diklik run-nya. Nah, kita pastikan tuh ya. Gambarnya langsung masuk. Gitu. Nih, gambarnya langsung masuk. Nah, teman-teman berarti kalau misalnya mau fotonya ada lebih dari satu, otomatis link yang dicantumkan pada saat memberikan perintah kepada ChatGPT-nya berarti harus lebih juga dari satu gitu ya. Nah, ini kebetulan jalan ya untuk gambarnya ini terlihat ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin langsung masuk ke WhatsApp teman-teman, otomatis teman-teman tinggal masukkan saja di sini ya. Buatkan saya halaman landing page untuk penjualan produk sepatu running gitu ya dengan format HTML, CSS dan Bootstrap dengan gambar link berikut. Terus berikan lagi dan hasilnya dikirim misalnya ya. Dikirim via WhatsApp gitu ya. Sorry. WhatsApp ke nomor nama. Teman-teman tinggal masukkan aja nomornya gitu ya. Nomor. Nah, jika sudah seperti ini langsung aja di send. Jadi nanti ketika teman-teman klik
tombol pesan ini dia akan masuk ke nomor WhatsApp teman-teman gitu ya. Nah, ini kan anggap saja ini sudah benar ya. Teman-teman anggap saja ini sudah benar, sudah sesuai. Baru teman-teman copy lagi ya, di blok terlebih dahulu semua secara menyeluruh ya. Jangan sampai ada yang terpotong. Udah dikopikan, baru langsung masukkan ke bagian sini ya, di bagian full page-nya. Kemudian teman-teman jangan lupa berikan linknya ya. Contoh ya, untuk linknya saya berikan ini sepatu running gitu ya. Langsung saja di submit ya. Langsung di submit nih. Nah, ini kan kebetulan sudah ya. Kita coba untuk buka. Nah, ini jalan ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kak, maaf Kak. Kak mau nanya itu kan tadi masuknya ke WA, WhatsApp ya. Iya. Nah, kalau mau ditautkan ke misalkan ke marketplace itu gimana caranya? Bisa, berarti teman-teman langsung saja beri perintahnya di sini ya. Misalnya di sini hasilnya dikirim misalnya ya, atau hasilnya dikirim, langsung masukin linknya, link produknya, marketplace-nya, gitu Kak. Oh, iya. Jadi ini tinggal masukin aja kan. Kalau ini kan contoh ke via WhatsApp ya Kak ya, ke nomor Iya. ini. Nah, berarti kalau misalnya kakaknya pengen ke marketplace ataupun misalnya mau ke Shopee gitu ya, misalnya udah punya Shopee-nya gitu ya, ataupun Tokopedia ataupun misalnya yang lain, teman-teman tinggal cantumkan aja linknya gitu ya. Gitu. Untuk link pemesanannya langsung ke nomor ini gitu. Ke link berikut gitu. Itu bisa. Gitu ya. Mungkin seperti itu sih teman-teman. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi seputar WSP, DU, kemudian Nanya Mas, juga Bioling ya, silakan. untuk favicon kan kalau untuk diperbesar pixelnya gimana ya? Itu kan Kalau misalnya untuk favicon memang ukurannya sudah seperti itu Kak, sudah menjadi defaultnya memang seperti itu ya. kalau terlalu kecil nggak kelihatan, yang diperbesar di mana Mas? Ya berarti dari gambarnya Kak. Mungkin dari gambarnya ya? gambarnya bisa diperbaiki. Iya, dari gambarnya. Kalau misalnya ukurannya memang sudah diberi batasan oleh Google-nya ya seperti ini Kak gitu nih ya. Gitu. Itu nggak bisa diperbesar Ya, lagi kalau gitu. ukuran di WSP kan 180 itu ya. Iya, betul. Nah, berarti yang diperbesar nanti sebelum ke WSP itu diperbesar dulu ya gambarnya ya. Iya, betul sekali. Jadi dari gambarnya yang diperbaiki. Mungkin seperti itu sih, Pak. Itu nanti di Google-nya di anu nggak Mas? Langsung diubah Ya. aja ya. Nanti dia bakal langsung update otomatis sih biasanya ya. Tetapi mungkin emang memakan waktu juga gitu ya. Berarti nggak konfirmasi lagi ke Google-nya ya? Enggak. Nanti dia akan otomatis di websitenya, di WSP-nya juga itu langsung terupdate. Cuman hanya memang memakan waktu ya teman-temannya. Misalnya ada yang seminggu belum belum masuk nih, ternyata pertama-tama mungkin teman-teman bisa cek kembali saja dari skripnya. Itu yang pertama ya, sudah sesuai, sudah sama atau belum, ataupun dari gambarnya gitu ya. Kalau misalnya dari dua hal tersebut sudah sesuai gitu ya, berarti memang dari pihak Google-nya saja gitu ya yang Berarti yang belum. diperbaiki di gambar dasarnya ya? Iya betul, dari gambar dasarnya Kak. Oh iya. Nah, sama yang tulisan berjalan itu saya masukin susah juga sebenarnya. Oke, mungkin seperti itu sih ya Kak ya. Nah, sama yang gambar tulisan berjalan itu ada di mana Mas ya? Kalau ini kebetulan punya Mas Deva Pak sebetulnya ya. Ini kebetulan punya dari Mas Deva. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mas Deva mungkin ya. Gitu. Oh siap. Minta skripnya Mas Dewa ya? Ya, Mas Deva ya. Oh iya siap. Makasih Oke, Mas. bentar ya. Iya, sama-sama. Oke, di sini kita lihat, bentar ya. Ini ada maktulnya nggak berfungsi dari tadi malam, saya nggak bisa ngeklik. Oke, maktulnya di sebelah mana ya Kak yang tidak bisa ini? Oke, bentar ya. Kita coba masuk maktul lagi kembali ya. Nah, sebelumnya Kakak sudah bikin
judulnya kan ya. Kalau misalnya sudah bikin judul, kakaknya pilih dulu. Misalnya contoh ini ya, kita mau pilih yang ini, kita klik dulu pilih di sini. Kalau misalnya kakaknya belum pilih, klik tombol pilih, kakaknya nggak bakal bisa ke khususun keyword gitu ya. Ini nggak bakal bisa. Ataupun misalnya mau ke DU, ataupun mau ke Musabro, ataupun yang lainnya itu tidak akan bisa kak gitu. Jadi kakaknya harus milih terlebih dahulu, klik dulu tombol pilih. Mungkin seperti itu sih kak ya. Oke. Kak, tolong cara tambahkan indeks link baru. Maksudnya seperti apa ya kak ya? Untuk Kak Abdul mungkin bisa diperjelas lagi kak. Untuk pertanyaan mungkin bisa diperjelas lagi. Yang lain boleh teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kak, tanya lagi boleh nggak? Ya boleh kak. Mumpung lagi ada Eh, forumnya. ya, kalau misalkan yang full page itu pakai judul yang baru, berarti dia berdiri sendiri ya, Iya, berbeda dengan produk yang kita upload biasanya. iya linknya dibuat sendiri kak. Walaupun di depannya ada domain kita ya. Ya, maksudnya dia akan berdiri sendiri gitu ya, nggak nge-link ke produk yang lain gitu. Kalau Iya misalkan kita bikin. betul. Terus untuk eh, optimasi ini nanti gimana dia? Kan Optimasi untuk biasanya landing page. ya landing page-nya gitu kan biasanya kalimat-kalimatnya kan sedikit gitu. Itu untuk optimasi SEO-nya gimana? Oke. Kalau untuk optimasi ya kayak jadi nanti kakaknya tinggal ngambil saja linknya. Contoh ya. Oke, sebentar. Nah ini kan link ya kayak. Ini link. Kakaknya tinggal inspeksi saja karena kebetulan ini kan ikutnya itu ke sharing idea ya. Sharing idea berarti nanti kakaknya tinggal masuk aja ke Google Search Console. Ini sebagai Nah, contoh ya. Google Search Console. Oke, kita masuk nih. Sebentar ya. Untuk inspeksinya sama saja, hanya saja kita harus cek di sininya. Nah, kita cari sesuaikan dengan domainnya karena domainnya sharing idea ya. Jadi itu masukin saja. Inspeksinya sama kok, gitu ya. Hanya perlu ngambil linknya saja kok. Nah, jadi kan seperti ini. Jadi ntar tinggal ya biasa uji URL, kemudian minta pengirisan. Mungkin seperti itu sih Kak. Tidak ada yang berbeda ya. kalau nggak ada yang berbeda ya, berarti untuk Tidak ada. keyword-keyword juga di landing page walaupun kalimat-kalimatnya atau paragrafnya sedikit, dia bisa masuk ya. Iya, yang penting linknya Kak ya. Yang diambilnya kan link gitu. Oke, siap Kak. Contoh ya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan baru nih ya. Maksud saya nggak bisa download. Judul Catering Rudy. Oke, jika tidak bisa download itu maksudnya gimana nih Kak? Gitu ya. Karena kalau misalnya biasanya tidak bisa download, kakaknya itu pertama-tama dipastikan terlebih dahulu untuk seluruh bagian yang ada di Maktul ya. Itu sudah sesuai, maksudnya sudah sesuai itu sudah terisi ya. Contoh seperti ini sudah terisi semua gitu ya. Sudah digambar juga ya. Kemudian lihat juga di bagian susun keyword karena kebanyakan juga dari teman-teman dari bagian susun keyword ini suka ada yang terlewat gitu ya ataupun lupa untuk diinputkan gitu ya. Nah, untuk downloadnya juga kita dilihat hasil ya, dilihat hasil. Kalau misalnya mau menyeluruh, kalau misalnya teman-teman menggunakan input manual, teman-teman downloadnya Pak lihat hasilnya di V2 gitu ya. Oke, mungkin untuk Kak Balkis bisa diperjelas kembali mungkin ya untuk kendalanya ya. Begitu juga untuk Kak Abdul nih. Ini tadi ya yang menanyakan tentang indeks link baru gitu. Oke, silakan Kak Doni. Sudah kedengaran ya Kak ya. Ya, Tadi yang terkait dengan inspeksi ya Kak ya. ya. Nah, di depan itu kan pada saat diinspeksi kan ada apa performa itu ada sekilas, ada performa, ada halaman. Nah, 3 poin itu cara baca progresnya
menjadi membaik atau ada peningkatan bagaimana ya Kak ya? Kalau misalnya ini untuk halaman mungkin seperti ini ya. Kita bisa lihat nih, ini kebetulan memang jarang untuk diinspeksi ya. Kalau misalnya untuk sharing idea.my.id karena kebetulan juga ini untuk latihan teman-teman juga gitu ya. Dari sekian banyak yang tidak terindeks itu ada 100 nih, 177 gitu ya. Dan yang terindeksnya juga ada 35 gitu ya. Kalau mengenai tanda baca sih ya menyesuaikan dengan yang ada di sini. Maksudnya di sini kan sudah jelas ya. Yang tidak terindeksnya di sini 177 gitu ya. Di sini ada 35. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita lihat ada datanya nih ya kan. Ini dari sini kan ada halamannya kurang lebih totalnya ada 450 nih yang sudah Ya. coba untuk inspeksi ya. Ternyata yang masuknya ini sekitar kurang lebih 35 nih. Sisanya yang 300 yang kedetek ya selama berbulan-bulan nih dari bulan 8 ya. Dari bulan 8 ini ada segini kurang lebih ya. 177 gitu sih. Nah, Terus kalau misalnya ini kalau gimana? kalau yang di performa di situ ada total klik, ada tayang, total tayang. Ya kalau ini dari yang ngeklik Kak gitu kan. Di sini kan total klik berarti yang masuk ke domain kita gitu ya. Gitu. Kalau total tayang iklan ini biasanya yang pakai Google Ads ya, biasanya itu lebih cepat, lebih tinggi juga gitu ya. Yang tayang. Kalau Iya. CTR harus di maintain di level berapa ya kayak? Kalau kurang itu sih kami juga tidak untuk saya pribadi saya juga kurang ini juga kurang tahu ya dari segi ininya, dari segi performanya gitu ya. Karena memang yang kita baca itu kita itu gimana caranya kita masuk ke page one seperti itu sih Pak gitu ya. Lebih mengarah ke sana. Iya, kita lebih mengarah ke sana. Masalah kalau misalnya teman-teman ini terkadang ya, teman-teman banyak juga yang masuk chat ke saya gitu ya. Ini teman-teman berpikirnya di bagian yang tidak terindeks atau misalnya, Kak, ini dari 10 yang saya inspeksi ternyata ada 5 yang tidak terindeks nih. Gimana sih caranya biar terindeks gitu kan? Teman-teman selalu stuck berpikirnya di situ gitu. Sedangkan bagian yang bagusnya itu tidak terlalu terpikirkan gitu ya. Nah, daripada seperti itu, teman-teman fokus saja membuat inspeksi, maksudnya membuat produk ulang gitu ya, membuat postingan baru gitu tentang produknya, kemudian juga diinspeksi gitu ya. Nah, jika misalnya teman-teman ingin lebih bagus lagi, jangan lupa eh, inputkan juga yang namanya atas konten gitu ya. Kemudian juga BPP. Lebih bagus lagi jika teman-teman sudah ada yang belajar mengenai posting satu posting 1000 keyword itu lebih bagus gitu ya. Mungkin seperti itu sih Kak gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, Terima silakan. kasih. Ya, sama-sama. Kalau yang terindeks itu loh, ya saya kan yang nggak terindeks cukup banyak tuh ya. Ya. 6.500-an ya. Iya. Yang terindeks sekitar 1.400 itu kenapa ya Mas? Ya itu sudah dari ketentuan dari pihak Google sih Kak. Kalau misalnya kakaknya bertanya itu kenapa ya? Karena itu sudah ketentuan dari pihak Google gitu. Karena kita tidak tahu nih. Misalnya postingan yang sama tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Hari ini bisa masuk, maksudnya bisa inspeksi, ya, bisa terindeks. Terus kemudian kita masukkan lagi postingan yang sama dengan domain yang berbeda itu tidak terindeks itu juga bisa gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat itu sudah menjadi kualifikasi dari Google sih Kak gitu, ketentuan dari Google. Kita juga tidak bisa mengetahui secara spesifik ya, misalnya salahnya nih, oh misalnya di sini ada koma atau apa gitu ya yang membuat tidak terindeks, itu kita juga kurang mengetahuinya sih Kak gitu. Iya, Karena itu banyak kan banget. iya, karena memang itu ketentuan dari pihak Google ya, sekolah gitu. Itu memang sudah dari pihak Google-nya seperti itu. Maka dari itu, misalnya kakaknya nih pengen lebih bagus lagi ya, saran saya, kakaknya bisa nih
menggunakan yang namanya BPP ya, karena BPP ini untuk optimasi tambahan nih lebih bagus juga ya, BPP kemudian juga sepaket biasanya sama atas konten gitu ya, atas konten Iya, nih. udah Jadi saya setiap pro edit BPP, ya terus udah saya juga iya, tetap jadi kurang 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 lebih mungkin seperti itu ya. Jadi penambahannya, jadi kita kan berusaha juga ya menggunakan BPP, kemudian juga menggunakan atas konten gitu ya. Terus untuk yang produk terbaru lagi itu menggunakan satu posting 1000 keyword ya. Itu alhamdulillahnya kebanyakan yang kita gunakan di posting 1000 keyword itu, satu konten itu kebanyakan di page one semua. Gitu ya. Di ranking 5 ke atas biasanya. Gitu. ya kalau 1000 keyword ya. Itu udah Iya, mewakili semuanya ya, Mas ya. ya itu memang sebenarnya ada sih tata caranya juga sih apa ya. Karena memang cukup eh, signifikan juga ya untuk hasilnya juga cukup bagus gitu. Apalagi itu, apalagi kalau misalnya teman-teman menggunakan BPP atas konten ya, mungkin seperti itu sih Kak. Gitu. Oh iya, Mas ya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan ya. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, sebelum kita tutup. Ya, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Open mic saja, ataupun via chat boleh ya. Saya izin untuk stop share terlebih dahulu. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada 38 orang ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup forum Zoom-nya. Oke, saya infokan kembali ya bagi teman-teman yang punya kendala tentang produk TTK, WSP, DU, Biolink, CTR, dan lainnya ya, bisa chat link rotator ya. Di chat tolong jelaskan lagi tentang BPP Pak. Belum pernah soalnya, bisa dicontohkan. Untuk BPP teman-teman bisa buat kembali artikelnya ya, lewat BPP ataupun masukin gambar ataupun yang lainnya ya. Contohnya seperti ini. Ini sudah ada BPP belum ya? Oh, belum ada BPP. Nanti BPP itu body per page itu nanti munculnya seperti di bawah ini ya, teman-teman. Nah, itu fungsinya untuk optimasi kembali link teman-teman ketika jauh dari halaman ranking 1 Google ya. Sorry, BPP mana? Oh ya, BPP. Teman-teman ke menu body per page, BPP itu body per page, langsung input BPP ya. Nah, di sini kan ada ini ya, gunakan tag BR. Nah, BR itu maksudnya itu script ya, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini bisa menggunakan artikel yang sama, bisa menggunakan masukin gambar dari produk teman-teman ya. Nah, ini kan produknya es krim ya. Bisa dimasukin gambar ataupun from order ya. From order dari produknya teman-teman ya. Ini linknya kita masukin aja, link produknya ya. Di sini. Terus ingin masukkan skripnya ya. Teman-teman manfaatkan fitur produk. Pokoknya manfaatkan fitur yang ada source-nya ya. Soal itu bisa ngerubah kata-kata jadi skrip ya atau sumber.
Teman-teman bisa ke ChatGPT dulu ya, bikin artikel tentang keyword produk teman-teman lagi. Keywordnya ini ya. Seperti biasa buatkan saya artikel SEO tentang sebanyak 500 kata. Boleh masukkan di BPP itu, boleh masukkan artikel kembali ataupun informasi-informasi tentang produk teman-teman ya. Baik gambar, from order bisa ya. Ataupun artikel ya. Ataupun link-link yang lain ya. Link-link tentang produk yang lain juga bisa sih. Nah, kalau sudah jadi, di copy saja ya. Lalu teman-teman manfaatkan fitur produk ya di deskripsi. Yes, ada ngoret. Paste sini ya. Nah, di blok kembali ya, pakai Alt Tab, Ctrl A, lalu klik sumber. Nah, ini kan jadi script ya, teman-teman. Terus di blok lagi, di copy, lalu taruh di BPP. Nah, ini kan sudah bentuk script ya. Lalu submit. Nanti dia munculnya di bawah produk, paling bawah produk untuk BPP. Nah, sini ya munculnya. Teman-teman bisa tambahkan lagi BPP-nya 2 ya, bisa 2. Di link yang sama, nambahin gambar, ini contoh ya. Saya punya script gambar. Bentar ya, mana scriptnya? Nah, ini script gambar ya. Ini contoh saja. Soalnya produknya beda. Nah, ini nanti bisa dimasukin gambar ya. Ini produknya beda sih. Hanya mencontohkan teman-teman ya. Nah, ini sheet gambar ya. Boleh dimasukkan seperti ini, boleh ya. Oke, itu untuk BPP ya. Pak Tamzil ya. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Oke, baik. Mungkin untuk sesi Zoom kali ini sudah selesai ya teman-teman. Semoga ilmu yang dijelaskan oleh tim teknis kami bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan semoga teman-teman tetap semangat dalam menjalani kegiatannya, membuat WSP-nya lebih baik lagi. Semoga sukses selalu ya teman-teman. Mungkin dari kami cuma segitu saja teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata salah yang tidak berkenan di hati kalian. Mas, Kami dikit aja, Mas. maaf ya teman-teman. Oke, baik. Nyimpen rekamannya di sini ya? Ya, Rekamannya di sini ya, di grup ini ya? nanti di share di grup, Pak, biasanya gitu. Grup ini kan? Karena untuk rekaman ini kita upload dulu ke YouTube terlebih dahulu, Pak. Nanti kami share. Maksudnya nanti grup ini juga. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Oke, makasih. Mas siapa nih? Saya dengan Mas Fahmi tadi yang menyampaikan penjelasan materi ada Mas Deva dan Mas Adan, Pak. Oke, Mas Fahmi, makasih. Iya, baik. Saya sudahi dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.